Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Lazim, keluar. Kamu mau makan sebakul, sekeranjang, terserah keluar. Belum waktunya makan. Kamar jelek begini bilang bagus. Emangnya non bisa tidur nggak pakai AC? Pasti bisa. Oleh berani taruhan, baru sehari non Tarisa tinggal di sini, pasti udah nggak betah. Enggak. Saya mesti terbiasa tinggal di sini. Soalnya saya mesti biasain, kan saya mau nikah sama Rafli, jadi saya mesti terbiasa dengan kondisi seperti ini. Ya ampun, cinta bener-bener bikin orang jadi buta ya. Mau ngelakuin apa aja kayak non Taris tuh. Banyak omong ikut campur. Beresin pakaian saya. Jadi Rafli belum datang. Tolong sampaikan ya, nanti kalau dia datang, suruh langsung pulang kembali ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa yang harus saya katakan pada Dewi? Biar bagaimanapun, saya akan katakan pada Dewi. Mudah-mudahan dia mengerti. Loh. Kok ibu masih kemari? Saya kan nggak manggil. Maaf, Vi. Ada yang ingin Ibu bicarakan. Ada apa sih? Mau minta duit? Gak ada. Kemarin kan udah saya berikan. Bukan masalah itu. Terus masalah apa lagi? Masalah Tarisa, temannya Rafli itu. Dia jadi datang dan sekarang sudah ada di sini. Loh, ibu tadi bilang dia gak jadi datang. Ibu dapat kabar dari Rafli. Rupanya dia berubah pikiran. Dia tidak jadi menginap di rumah saudaranya, tapi tetap mau menginap di sini. Kalau begitu, hari ini juga saya harus pergi dari sini. Jangan, Dewi. Jangan. Ayo Bu, panggil taksi. Baju-baju saya beresin Bu. Dewi, jangan, Dewi. Tolong, Dewi. Ibu tidak mungkin mengusir dia. Sekarang Ibu pilih. Usir dia atau saya yang harus pergi dari sini. Wi, tolong Ibu, Wi. Ibu tidak mungkin mengusir dia. Karena dia mempunyai niat baik. Ibu juga tidak ingin kamu pergi. Tolong, Wi. Tolong posisi Ibu, Wi. Kedatangannya dia malah bisa dimanfaatkan untuk merusak hubungan dia dengan Rafli, sehingga mereka putus dan Rafli bisa jadi miliknya Karina. Ibu janji mereka tidak akan mengganggu kamu. Dan Ibu juga janji akan siap melayani kamu apa yang kamu mau. Baiklah, kali ini saya mengalah. Tapi ingat, saya peringati Ibu supaya Ibu tidak menjelek-jelekan saya di depan dia, apalagi sampai berkomplot. Ya, Ibu berjanji, Wi. Ya udah, sekarang saya lapar. Siapin makanan saya. Ya, baik, Wi. Alhamdulillah dia mau mengerti. Terima kasih atas anugerahmu ya Allah. Dan jangan paksa gue untuk lupain Rafli. Gue gak bisa, gue udah usaha tapi gue gak bisa. Jadi gue... Denny, jangan sedih gitu dong. Saya kecewa, Ma. Bertahun-tahun saya dekat dengan Tarisa.
Dan saya berharap suatu hari nanti dia menjadi pendamping saya. Tapi kenyataannya... Ya, itu karena salah kamu, nak. Coba dari dulu kamu ucapkan cinta sama Tarisa. Seperti yang pernah Mama sarankan. Kan gak jadi seperti gini. Ini memang salah saya, Ma. Dan saya nggak bisa menerima kesalahan saya ini. Tapi kamu jangan khawatir, nak. Kamu sendiri kan pernah bilang bahwa kamu yakin setelah Tarisa tinggal beberapa hari di rumah Rafli, Tarisa akan menyadari bahwa hidup mereka sangat berbeda. Nah, setelah itu Tarisa akan sadar bahwa Rafli itu bukan pria yang cocok buat dia. Jadi sekarang kenapa kamu yang bingung? Bagaimana tidak, Ma? Naluri saya selalu bilang cinta Tarisa pada Rafli begitu besar. Sepertinya dia sudah tidak bisa terpisahkan lagi dengan Rafli. Kalau sampai itu terjadi, Mama tidak yakin. Karena menurut Mama, Tarisa itu sedang terbuai dengan apa yang dia dapatkan yang selama ini tidak pernah didapatkan dalam dunia dia. Nah, seperti dia mendapat mainan baru, nak. Nah, setelah dia tahu dan dia sadar, dia akan tinggalkan itu dan dia akan kembali ke kehidupannya yang sebenarnya. mudah-mudahan, Ma. Jadi kamu menghentikan puasa kamu waktu itu? Iya, Bu. Kenapa? Karena saya berada pada keluarga yang sama sekali nggak mendukung niat saya, Bu. Mereka mengatakan bahwa saya kan puasanya cuma gara-gara Rafli. Mereka mempengaruhi saya, Bu. Mereka bilang bahwa saya nggak cocok lah dengan Rafli. Gaya hidup kita berbeda lah. Mau nggak mau saya terpengaruh, Bu. Saya kalah. Tapi saya pikir ya, Bu, ya lama-lama ternyata perbedaan itu bukan suatu halangan, ya kan, Bu? Makanya saya minta sama Rafli kalau bisa saya diizinin untuk tinggal di sini. Selain saya pengen banget belajar tentang agama Islam, Bu, saya pengen mengetahui keluarga Ibu lebih jauh supaya saya bisa menyesuaikan diri dengan Rafli. Ibu salut dengan niatmu itu. Tapi Ibu mohon, kamu belajar agama ini bukan karena semata-mata Rafli. Hendaknya karena panggilan hati kamu sendiri. Jadi kapan dan dimanapun kamu berada, kamu akan tetap menjadi hambanya yang taat akan perintahnya. Itu juga yang saya inginin, Bu. Alhamdulillah. Kalau memang niat kamu begitu, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar dan mengabulkannya. Amin, amin. Lalu satu lagi yang ingin Ibu tanyakan. Apa kamu betul-betul mencintai Rafli? Iya, Bu. Apa Ibu merestui? Kalau niat kalian baik, Ibu akan selalu merestui. Terima kasih, Bu. Bu, Ada apa, Wi? Tolong bereskan kamar saya. Baik. Ibu pergi dulu ya, Tarisa. Udah gitu, tolong masakin air panas. Saya mau manicure. Ya, baik. halo Kak Dewi. Apa kabar? Tadi saya mau langsung ke kamar Kak Dewi, cuman kata Ibu, Kak Dewi lagi istirahat ya? Itu hanya alasan dia aja. Maksud Kak Dewi? Ibu itu orangnya licik. Dia nggak ingin ada orang yang menjenguk saya, sehingga saya jadi tersiksa dan akan mati perlahan-lahan. Enggak mungkin. Kak Dewi ada-ada aja. Bu Aminah tuh nggak mungkin punya pikiran sejahat itu. Rupanya kamu udah dipengaruhi sama dia ya. Maksud Kak Dewi? Tarisa, kalau saya jadi kamu, saya akan tinggalkan rumah ini dan akan melupakan Rafli.
Kenapa? Ya, keluarga ini adalah keluarga yang tidak baik. Nih, saya telah jadi korbannya. Lagi pula Tarisa, sebenarnya Bu Aminah itu gak suka kamu dekat dengan Rafli. Enggak kok. Tadi Ibu Aminah bilang sendiri kalau dia merestui hubungan saya sama Rafli. Itu karena kamu akan dijebak seperti saya. Nanti kalau kamu udah kawin sama Rafli, baru kamu tahu siapa sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Hei, Ngapain kamu di sini? Bukannya kamu tuh pengen hidup di rumah dia ini? iya deh, saya minta maaf. Waktu itu saya lost control, makanya saya cari pelarian. Maafin saya ya. Saya janji saya nggak akan ngelakuin lagi. Maafin saya dong, ini kan bulan puasa, ntar puasanya batal loh. Riz, saya tuh nggak marah. Saya nggak pernah marah sama kamu. Saya cuma kecewa aja sama kamu. Jadi kamu nggak perlu deh minta maaf sama saya. Oke. Kalau gitu senyum dong. Kamu jelek kalau cemberut. Emang saya jelek? Saya tahu, cuman lebih jelek kalau cemberut. Kalau saya jelek, terus kenapa kamu mau? Terpaksa, habis nggak ada yang lain. Nah gitu dong, kan cakep. Rambut kamu kok klimis banget sih kayak satpam kampus? Kan itu juga udah kayak gini potongannya. Bentar. Pacaran yeay. Saya kan udah bilang, dia boleh menginap di sini. Tapi ibu jangan bergosip dengan dia membicarakan saya. Ibu tidak membicarakan sama dia. Ibu cuma tanya sama dia kenapa waktu itu dia berhenti puasanya. Iya, tapi pasti nanti merembet membicarakan saya juga. Ya kan? Lagi pula, ngapain sih ngurusin puasa? Orang mau puasa, mau enggak, itu kan hak orang masing-masing. Apa ibu mau nyindir saya karena saya nggak puasa? Tidak, Wi. Demi Allah, tidak. Untuk apa ibu nyindir-nyindir kamu? Apalagi ini bulan puasa. Lebih baik waktu kita habiskan untuk beribadah daripada ngomongin orang. Ini juga berlaku untuk kamu, Wi. Apalagi di saat kamu sedang kena musibah seperti ini. Justru kamu harus lebih dekat lagi ibadahnya. Apalagi ini bulan Ramadan, di mana Allah membuka pintu rahmatnya lebar-lebar. Ibu yakin kalau kamu terus-menerus minta pada Allah, penyakit kamu akan disembuhkannya. Stop. Ceramah sih ceramah, tapi ngepel jalan terus dong. Oh iya. Enggak, maksud ibu. Aduh, udah. Ibu jangan ceramah lagi dah. Kalau ibu mau ngajarin saya tentang ibadah, nggak usah. Saya itu lebih tahu dari ibu apa yang harus saya lakukan. Ceramah jangan di sini dong, di masjid, di pengajian. Ya ampun, jeruk hilang 3. Puasa-puasa begini, perbuatan siapa kalau bukan perbuatan si Boski? Ya Tuhan, berilah imbalan yang setimpal dengan perbuatannya. Ya Allah, maafkanlah dia ya Allah. Sesungguhnya dia anak yang baik, tapi dia tengah bingung karena dia belum siap dengan cobaan yang kau timpakan padanya. Bu,
kenapa? Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh. Kamu tuh nggak sopan amat sih kalau masuk ketok dulu dong. Maaf Mas Rafli, atas kesalahan saya ini, saya dipecat hari ini juga bersedia. Ada apa sih, Em? Hah? Maaf Mas Rafli, sebenarnya ini bukan urusan saya. Walau saya pembantu, tapi saya juga punya perasaan, Mas. Iya, ada apa sih? Tapi Mas Rafli jangan marah ya, Mas. Saya menyampaikan ini karena saya kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu. Ada apa sih? Udah deh, cepetan deh, saya nggak akan marah kok. Begini, Mas. Sejak Pak Rasid pergi, Bu Dewi itu kelakuannya semakin keterlaluan. Dia selalu menindas ibu, Mas. Menindas ibu bagaimana maksud kamu? Dia itu menganggap ibu seperti pembantu, Mas. Apa-apa yang dia inginkan, dia selalu menyuruh ibu. Dia nggak mau nyuruh saya, Mas. Ya bagus kan, Yem. Artinya kan dia percaya sama ibu. Iya, tapi caranya dia itu menyuruh ibu, dia pakai marah-marah, membentak-bentak ibu. Kan kasihan ibu, Mas. Pernah kemarin itu, ibu dipaksa suruh ke pasar. Sampai pingsan loh, Mas. Masa sih sampai kayak gitu? Yang bener kamu. Benar, Mas. Sebetulnya sudah dari kemarin saya mau bilang sama Mas Rafli. Tapi malah ibu yang melarang saya. Hari ini saya sudah nggak tahan lagi, Mas. Biar saya dipecat. Asal jangan ibu selalu ditindas, Mas. Kasihan ibu. Ibu rasa tidak perlu dipermasalahkan. Rafli, ibu melakukannya dengan ikhlas. Dan dia itu kan kakakmu. Berarti dia juga adalah anak ibu. Ya, tapi kan dia nggak bisa anaknya kayak gitu, Bu. Dia harus lihat dong kondisi fisik ibu kayak gimana. Jangan mentang-mentang dia sakit terus sudah bisa nyuruh ibu si anaknya. Saya akan ngomong sama dia, saya akan tegur dia. Jangan, Rafli. Ya nggak bisa dong, Bu. Kalau dia nggak diingetin, dia akan terus-terusan berbuat seperti itu kepada ibu. Ibu ikhlas melakukannya. Ibu ini kenapa sih mau diperlakukan seperti itu, Bu? Rafli, ibu rela dan ikhlas melakukannya. Saya heran sama ibu. Ada apa sih, Bu, sebenarnya? Sampai ibu rela diperlakukan seperti itu sama Kak Dewi. Rafli, ibu ada rencana untuk kakakmu. Sekarang ini dia akan sedang kebingungan, sehingga dia meninggalkan ibadahnya. Ibu mempunyai keinginan untuk menyadarkan dia kembali bahwa musibah yang sedang dia derita itu bukan alasan untuk meninggalkan ibadah. Jadi biarlah ibu berkorban sedikit. Seperti juga kamu ingin menyadarkan Tarisa, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya ampun, Akbar, jangan langsung tancap begitu minumnya. Kamu tuh puasa tuh nggak boleh emosi. Minum juga nggak boleh emosi. Pelan-pelan. Nih kayak apa nih contohnya? Yuk, buka dulu ya Taris. Ini kolaknya, makan dulu. Tapi Bu, saya kan hari ini nggak puasa. Apa-apa. Tapi besok puasa kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Ibu dengarnya senang sekali. Tapi saya mohon bimbingan Ibu sama Rafli ya. Insya Allah. Mampus, Olive, jangan peduliin dia. Lagian, ngapain sih kamu melet-melet kayak monyet nelen karet aja? Jadi siapa yang meduliin dia? Lagian ngapain sih lan saja pakai deket-deket segala? Olive, lan itu apa tuh? Oh, lunch itu makan malam, Mbak. Kalian jangan berantem dong gara-gara rebutin saya. Ngerebutin kamu? Aku sama Olive ngerebutin kamu? Amit-amit deh. Ya, banyak orang bilang saya imut-imut, ngegemesin. Ya, untuk demi adilnya, saya akan menerima kalian berdua sebagai pacar saya. Aduh Mbak, Olive jadi nggak bisa makan. Gimana nih? Udah Olive, mendingan kita pindah aja makannya jangan di sini. Daripada di bulan puasa, aku jadi pembunuh. Dasar lu sableng, budek. Ya, nasi gue belum makan. Mama sudah bicarakan sama Om Gunawan tentang hari pernikahan kamu dengan Darmo. Kamu harus siap, Lin. Karena ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kehormatan keluarga kita. Ya udah, terserah Mama aja deh. Makan dong nasinya yang banyak. Anak kamu kan butuh gizi untuk perkembangannya. Makan ya, biar Mama yang angkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, Bu. Bener ini rumahnya Lina? Iya betul. Ini dengan siapa ya? Ini Wina, temannya Lina. Bisa saya bicara dengan dia, Bu? Oh maaf, Lina tidak boleh diganggu. Kalau ada pesan nanti Ibu sampaikan. Begini Bu, tolong sampaikan aja sama Lina kalau saya udah tahu di mana Jackie berada. Tempatnya ada di... Lina tidak membutuhkan Jackie lagi. Tapi Bu, waktu itu Lina sendiri yang minta tolong sama saya untuk mencari tahu di mana Jackie. Iya, tapi Ibu rasa Lina tidak butuh Jackie lagi. Dan kalau kamu kasihan sama Lina, tolong jangan diganggu lagi dengan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa sih? Kita kan kuliah tinggal menunggu 1 jam lagi. Jadi untuk sementara kita istirahat. Ini siapa? Halo, mahasiswa baru. Tolong jangan duduk di sini. Ini sudah jadi markas kita. Sudah kita kontrak 3 tahun. Jadi kamu sama teman-teman kamu jangan sekali-kali duduk di sini. Ayo, silakan dong, pergi cepetan. Duduknya. Iya, nggak boleh, Sano. Aduh, gua celaka.
setelah ke-14 nih. Kenapa sih lo? Itu lihat tuh. Lihat apaan? Itu lihat, aduh. Akhirnya gua menang. Sini, mana duit lo? Sini. Sini lo. Aduh, bukan di situ ini. Tuh kan, kalau sudah rezeki mah tidak bakal lari kemana. Salah juga gua taruhan. Gua rugi 50.000 gara-gara taruhan. Aduh, mana buat buka puasa lagi tuh uangnya. Apa nih aku? Kenapa sih piaran-piaran kamu? Tahu nih, belada-belada lu pada kenapa nih? Beruang madu kenapa nih? Enak aja gue dibilang piaraan beruang madu. Tahu nggak gue kalah karawan 50.000 sama si Ido tuh gara-gara lu berdua. Dengerin dulu. Begini nih Romeo dan Juliet. Gua ini berdua taruhan. Bunyi taruhannya adalah apakah kalian berdua ini dalam bercinta bakal putus atau tidak? Menurut gua nggak bakalan putus dong, ya? Menurut beruang madu katanya lu berdua bakal putus. Ternyata enggak kan? Lu jadi betuin. lu nyumpain gua lu. Kenapa sih kita dibuat taruhan sih? Ya, biarin deh. Maklum lah anak kos. Mereka selalu begini. Mereka selalu memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Betul. Tapi mudah-mudahan aja nih, Riz. Buat mereka berdua, semoga saja Tuhan menerima amal ibadah mereka dan amin. Mereka didekatkan ke api neraka. Karena mereka telah melakukan juri. Iya, kok begitu ngomongnya. Ya, gue peringatin ya, kalian berdua ya. Kalau pacaran jangan begitu, sebentar nyambung, sebentar putus. Lah kalau pacaran emang gitu lagi, ntar nyambung, ntar putus, ya nggak? Iya benar. Abis ini aja kita mau putus lagi ya. Iya, putus. Iya benar. Yaudah, kalau gitu aku putus dulu ya, aku mau kuliah. Iya. Kita putus ya? Iya, putus ya. Oke. Kan? Lo tau sendiri kan? Udah putus? Emangnya gue percaya, emangnya gue anak kecil. Rafli, sebenarnya kita ini masih ada dua urusan. Yang pertama adalah berupa pertanyaan, urusan yang kedua berupa SMS. Nah, sekarang urusan yang pertama dulu. Pertanyaannya adalah, apakah Tarisa itu masih nginep di rumahnya Denny? Enggak, udah di rumah gua sekarang. Oke, berarti sekarang urusan kedua berupa SMS. SMS? Nih, dari siapa? Ini ada SMS kiriman dari Wina. Yang isinya adalah alamat tempat persembunyiannya si Jackie. Kayak orang di penjara nih. Pulang gue nggak bisa. Mau ke kampus gue ketemu si Rafli. Kenapa hidup gue jadi kayak gini ya? Siapa? Room service. Ini lagi. Lama bener gue pesan makanan. Hah? Jackie, kamu ini benar-benar keterlaluan. Kamu udah menghamili Lina. Sekarang nggak mau bertanggung jawab lagi. Mama nih malu. Mama mesti gimana lagi? Mama nggak pernah ngajarin kamu seperti itu. Oke, Mam. Oke. Jackie akuin Jackie memang pernah ngelakuin itu sama Lina. Tapi Jackie ngelakuinnya cuma sekali, Mam. Dan Jackie yakin Lina nggak bakalan hamil karena perbuatan Jackie itu kok. Lalu Lina hamil sama siapa? Siapa lagi kalau bukan sama dia? Jack, kalau memang saya yang hamilin Lina, lalu kenapa kamu yang ketakutan dan bersembunyi? Enak aja kamu nuduh orang. Mam, coba, mau pikirin baik-baik ya. Selama ini yang paling ngotot suruh saya untuk kawin Lina, ya cuma dia. Kan bisa aja dia juga ngelakuin hal yang sama Lina. Terus Lina hamil, dia panik, dia nggak mau disalahin, dia cari kambing hitam dan kambing hitamnya adalah saya. Ya kan? Kamu inget, Jack? Kemanapun kamu pergi dan kamu bersembunyi, rasa ketakutan itu akan selalu ngikutin kamu. Jadi lebih baik kamu ngadepin deh. Gak usah ngumpet-ngumpet kayak gini.
So tau lo, Raf. Gak pantas kamu bicara sama Rafli begitu. Dia itu sahabat sejati kamu, tahu? Bukan, Mam. Dia bukan sahabat sejati saya. Karena memang seorang sahabat tidak akan mencelakakan sahabatnya sendiri. Mam, saya bilangin sama Mama ya. Dia sengaja melakukan ini semua karena dia ingin menjebak saya. Mam, percaya dong sama saya, Mam. Saya ini anak Mama. Masa Mama lebih percaya sama anak orang lain? Kalau kamu masih mau Mama akui sebagai anak, sekarang juga kamu ikut Mama ke rumah Lina untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Tapi, Mam... Cepat! Atau Mama laporkan kamu ke polisi, biar mereka menjebloskan kamu ke penjara karena kamu tidak mau bertanggung jawab. Oke deh. Oke, Mam. Iya deh. Jeki ke dalam dulu, Mek. Jeki mana? Jeki akan ikut sama Mama. Dia tahu gue di sini dari mana ya? Pak Jeki, tadi sore ada seorang gadis yang menanyakan Pak Jeki Oh ya? Nanya apa, Mbak? tentang keberadaan Pak Jeki di sini. Namanya? Dia tidak memperkenalkan diri. Ciri-cirinya gimana? Bentar Pak ya. Pasti si Wina yang ngasih tahu gue di sini nih. Dia pasti ngikutin gue. Gak bener. Brengsek. Begini, tadi kan Raffi jalan sama kita, tahu-tahu dia pulang, katanya dia ada salah satu pegawainya belum gajian. Dia kan bukan tipe orang yang punya utang, katanya kalau punya utang itu dosa. Soalnya takut kebawa sampai mati dan kebawa sampai akhirat, katanya dosa gitu. Oh, itu ngomong belibet-libet begitu sih ribet ah. Taris, Rafli itu pergi ke toko karena ada salah satu karyawannya yang belum mendapatkan gaji. Tapi kenapa nggak dia ngomong sebelumnya? Nah itu Do yang maksud tadi Do. Kok tadi sih kita ngomong udah kemana-mana lu masih ngomong yang tadi. Lu nggak usah ikut ngomong, dia belibet, diam. Tadinya Rafli itu mau ngomong, tapi dia melihat lu itu masih ada kuliah. Makanya dia pesan sama kita berdua untuk nyampein sama lu. Begitu Tarisa. Udah kalau gitu. Taris. Lu mau kemana? Pulang. Jangan dulu, dia juga tadi pesan sama kita, kamu tuh harus nunggu katanya. Bilangin sama dia, gue juga mesti bayar gaji karyawan. Tuh kan Do, dia berantem lagi Do. Nggak apa-apa, buat gua ini peluang bisnis, Ayo kita taruhan lagi. Enak aja, boro-boro taruhan lagi. Mau bayar pakai apa? Pakai olahraga? Nggak apa-apa. Lama banget sih mandinya. Kamu tunggu di sini ya, Raf ya. Tante suruh cepet-cepet mandinya. Berantakan amat nih kawan. Jeki, cepetan dong mandinya. Jack. Jack? Loh. Pasti dia kabur. Si Jeki benar-benar kelewatan ya anak. Kita ke kantor polisi aja, biar mereka menangani, biar kapok. Saya rasa jangan lapor ke kantor polisi dulu, Tante. Soalnya kalau Tante sekarang lapor ke polisi,
nanti nama keluarga tante akan tercemar. Buat tante nggak apa-apa tercemar. Tante malu sama masyarakat nggak apa-apa. Tapi tante malah takut kalau tante malu sama Allah, Rafli. Saya ngerti tante. Tapi saya yakin sekali Jeki pasti masih bisa disadarkan. Dan dia pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Sekarang ini dia pasti lagi bingung. Rafli, kamu ini benar-benar seorang sahabat yang baik, yang sejati. Mbak Siam, lu berdua nggak pada bilang ke Tadisa kalau gue ngurusin urusannya si Lina? Enggak, kita menjalankan sesuai perintah lu dong. Iya nih, gara-gara Deso, kebatal deh puasanya. Alah, emang lo nggak puasa? Pakai alasan segala lo. Ya iyalah, orang kedatangan. Jadi lo bisa kedatangan juga? Ih, bukan kedatangan itu, kedatangan malas. Tadi mereka nggak sahur, ketiduran. Sialan lo. Lo kenapa sih kok bisa sahur bisa kelewat begitu? Lo harus mikir dong, puasa itu cuma setahun sekali, pahanya gede. Udah nih, jangan bercanda dulu. Gue tuh mau nanya masalah Taris. Tarisa lagi kedatangan juga? Udah berapa hari? Bukan. Gue cuma mau tanya, Taris itu sekarang pulangnya kemana? Dia ngomong nggak mau pulang kemana? Nggak bilang sama gue. Lah, jangan-jangan dia pulang ke rumah si Denny. Mungkin. Gue cabut dulu ya. Kenapa sih dia? Ini masalah puasa lagi nih. Lu tuh inget umur lu tuh udah berapa? Masa lu puasa aja nggak sanggup? Rafli, gimana? Udah ketemu belum sama Jeki? Udah. Tapi dianya kabur lagi, Win. Ya ampun, apa sih maunya itu anak? Rafli itu anaknya agak keras kepala memang. Jadi kalau sudah maunya, sulit untuk dicegah. Jadi ya ibu mohon kamu supaya bersabar saja menghadapi dia. Iya, insya Allah deh Bu. Cuma tadi saya agak kesel aja sama dia. Maksud saya, kenapa sih Rafli nggak bilang dia pergi kemana? Kan saya jadi nggak nyari-nyari Bu. Ya memang dia salah. Tapi ya mungkin ini salah satu pelajaran untuk kamu untuk menjadi seorang wanita muslim. Maksud Ibu? Pada fungsinya, laki-laki dan wanita itu mempunyai perbedaan dan tanggung jawab yang berbeda. Di mana laki-laki itu fungsinya dia sebagai kepala rumah tangga. Dan si wanita, dia bertugas untuk menjaga agar tiang ini tetap kokoh, jangan sampai mudah lapuk. Nah untuk itu kita sebagai wanita harus mempunyai kesabaran dan ketegaran yang lebih besar. Ya, dan akhirnya si penjaga itu menjadi lapuk dan hancur seperti saya. Aduh, kamu jangan mau menuruti omongannya Tarisa. Karena itu akan menjebak kamu menjadi pelekap penderita di rumah ini seperti yang saya alami. Apalagi kamu pendidikan luar negeri. Akan sia-sia dong pendidikan kamu yang tinggi itu kalau kamu pasrah seperti itu. Ibu tidak pernah menganjurkan bahwa wanita itu harus pasrah. Bahkan ibu selalu mengatakan bahwa wanita harus sama tinggi dengan laki-laki. Tapi dia tidak boleh meninggalkan kodratnya dia sebagai wanita, sebagai istri, dan juga sebagai seorang ibu. Itu tidak boleh ditinggalkan. Teori. Nanti begitu Tarisa menikah dengan Rafli, maka ibu akan memperlakukan dia seperti ibu memperlakukan saya. Memangnya apa yang sudah ibu lakukan sama kamu, Wi? Menyudutkan saya dan mengambil alih fungsi saya sebagai istri Rashid. Sehingga saya jadi tidak punya arti apa-apa dalam rumah tangga saya. Astagfirullahaladzim. Ibu tidak pernah punya pikiran seperti itu, Dewi. Yang ibu lakukan sekarang ini hanyalah ingin membantu kalian. Alasan. Ibu kan paling pintar cari alasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarisa, kamu lihat. Nanti dia pasti ngadu sama Rafli. Rafli sudah datang. Ngobrol sedikit sama Rafli ya. Ibu mau masak dulu untuk buka puasa.
Dari mana kamu? Dari. Jangan bohong, ini bulan puasa. Itu dari nganterin ibunya Jeki, nyari Jeki. Terus kenapa kamu suruh Joko sama Ido untuk berbohong sama saya? Soalnya saya takut kamu marah. Kamu nggak suka kan kalau saya ngurusin urusannya Lina? Rafli, kamu gimana sih? Kamu tahu nggak kenapa saya kesini? Kesatu, karena saya pengen belajar agama Islam. Dan kedua, karena saya ingin memahami jalan pikiran kamu. Nah, bagaimana saya bisa memahami jalan pikiran kamu kalau kamu terus berbohong sama saya? Jadi kamu nggak marah nih? Mungkin saya bisa marah dan mungkin saya tidak mau marah. Miss, mau kemana? Mau nemenin ibu masak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.